Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Muhammad Al-Rashid dengan NIM 1916040002 dan saudara Muhammad Sabli dengan NIM 1916040015 dan saudara Fijri Yazid dengan NIM 1916040025 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul dengan pengujian pengendalian dan substantif terhadap kewajiban dan modal. Pemakalah yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. A. Kewajiban dan modal. Kewajiban adalah utang suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar di masa yang akan mendatang. Adapun macam-macam kewajiban. 1. Kewajiban lancar atau jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun dengan menggunakan aktiva lancar yang ada. 2. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang penyelesaiannya memerlukan waktu lebih dari 1 periode siklus akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Contoh seperti hutang hipotek, hutang obligasi yang jatuh tempo, hutang pinjaman jangka panjang. Modal. Modal termasuk aset yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, seperti komputer, peralatan, dan kendaraan. Berbeda dari uang yang digunakan untuk membeli modal, tetapi juga apapun yang dijual. Modal kerja perusahaan adalah perbedaan antara aset lancar yang mudah dikonversi menjadi uang tunai dalam setahun dan kewajiban lancar. Perusahaan membutuhkan modal yang cukup untuk bertahan dalam bisnis. Perusahaan sering meningkatkan modal melalui ekuitas, atau menjual saham kepada investor, dan utang, atau mengambil pinjaman, atau menjual obligasi. B. Pengujian pengendalian dan substantif. Pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan suatu proses mengevaluasi pengendalian internal suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Tujuan dari menilai risiko pengendalian adalah untuk membantu auditor dalam membuat suatu pertimbangan mengenai risiko salah saji yang material dalam asersi laporan keuangan. Namun, sebelum melakukan penilaian pengendalian risiko, seorang auditor harus memahami perancangan dan pengimplementasian pengendalian internal sebelum memutuskan apakah entitas tersebut dapat diaudit. Ada 2 faktor yang menentukan auditabilitas, yaitu 1. Integritas manajemen, 2. Kelengkapan catatan akuntansi. Selanjutnya, pengujian substantif. Pengujian substantif merupakan langkah ketiga dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Pengujian substantif meliputi prosedur-prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi monetary errors atau salah saji yang secara langsung terpengaruh terhadap kewajaran saldo-saldo laporan keuangan. Adapun jenis-jenis pengujian substantif. 1. Prosedur analitis. 2. Pengujian atas transaksi. 3. Pengujian terperinci atas saldo. C. Itu pengujian pengendalian dan substantif terhadap kewajiban. Tujuan audit atas utang usaha secara keseluruhan adalah untuk menentukan apakah saldo usaha telah dinyatakan secara wajar dan diungkapkan secara layak. Nilai realisasi tidak dapat diterapkan kepada kewajiban. Penggunaan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo sama dengan yang diterapkan untuk memverifikasi di utang usaha. Karena tujuan itu dapat diterapkan pada kewajiban dengan 3 modifikasi kecil. Pertama, tujuan nilai realisasi tidak dapat diterapkan pada kewajiban. Nilai realisasinya hanya dapat diterapkan pada aktiva. Yang kedua, aspek hak dalam tujuan hak dan kewajiban tidak dapat diterapkan pada kewajiban. Untuk aktiva, auditor menggunakan hak klien atas penggunaan dan pelepasan aktiva. Yang ketiga,
Untuk kewajiban, penekanan diberikan pada pencarian kurang saji dan bukan lebih saji. Terkait 3 modifikasi tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam tujuan audit adalah pengujian kewajiban setelah periode untuk mencapai tujuan keakuratan, memeriksa dokumen yang mendasari pengeluaran kas selanjutnya, memeriksa dokumentasi yang mendasari untuk tagihan yang belum dibayar beberapa minggu setelah akhir tahun, menelusuri laporan penerimaan yang dikeluarkan sebelum akhir tahun ke faktor vendor terkait. Menurut Mulyadi, perbedaan pengujian substantif terhadap utang lancar dengan pengujian substantif terhadap aktiva lancar adalah sebagai berikut. Pertama, pengujian substantif terhadap utang lancar ditujukan untuk menemukan adanya utang yang belum dicatat pada tanggal neraca. Hal ini dimaksudkan oleh auditor untuk mendeteksi adanya kemungkinan penyajian utang lancar yang lebih rendah dari yang saldo yang seharusnya. Sedangkan pengujian substantif terhadap aktiva lancar ditujukan untuk menemukan adanya penyajian aktiva lancar yang lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. 2. Dalam pengujian substantif terhadap aktiva lancar, auditor menghadapi masalah penentuan kewajaran nilai aktiva lancar yang dicantumkan dalam neraca. Penentuan nilai aktiva lancar ini menyangkut penaksiran apa yang akan terjadi dalam neraca. D. Pengujian pengendalian dan substantif terhadap modal. Modal sendiri adalah jumlah kumulatif kontribusi yang diberikan oleh pemilik kepada perusahaan sebagai suatu entitas, ditambah dengan laba yang diperoleh perusahaan yang ditahan di dalam perusahaan. Pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham adalah berbeda dengan pengujian substantif terhadap aktiva lancar dan utang lancar. Dalam pengujian substantif terhadap aktiva lancar dan utang lancar, auditor menghadapi transaksi perubahan dalam unsur neraca yang frekuensi terjadinya tinggi dengan jumlah rupiah setiap transaksi relatif kecil. Sedangkan dalam pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham, auditor menghadapi transaksi perubahan unsur neraca yang rendah frekuensinya terjadinya tetapi melibatkan jumlah rupiah yang besar dalam setiap transaksinya. Program audit dalam pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Auditor melakukan prosedur audit awal terdiri dari 6 prosedur audit berikut. Yang pertama, unsur saldo ekuitas pemegang saham dijatuhkan di neraca ke saldo akun ekuitas pemegang saham yang bersangkutan dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun ekuitas pemegang saham di dalam buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun ekuitas pemegang saham. Yang keempat, usut saldo awal akun ekuitas pemegang saham ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang kelima, usut posting pengkreditan dan pendebitan akun ekuitas pemegang saham ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang keenam, lakukan rekonsiliasi akun kontrol modal saham dalam buku besar ke buku pembantu pemegang saham dan buku sertifikat saham. Pengujian terhadap transaksi rinci. Pengujian terhadap transaksi rinci ekuitas pemegang saham dilaksanakan oleh auditor melalui 2 prosedur audit berikut. Yang pertama, periksa bukti pendukung pencatatan ke dalam akun modal saham, paid in capital, treasury, stock, saldo laba, dan cadangan. Yang kedua, periksa catatan transaksi pengumuman dividen dan pembayarannya. Pengujian terhadap akun rinci. Pengujian terhadap saldo rinci akun ekuitas pemegang saham dilaksanakan oleh auditor melalui berbagai prosedur audit berikut. Yang pertama, pelajari anggaran awal dan anggaran rumah tangga perusahaan klien. Yang kedua, pelajari notulen rapat pemegang saham dan dewan komisaris. Yang ketiga, pelajari kontrak underwriting dan persyaratan emisi saham. Yang keempat, pelajari notulen rapat dewan komisaris dan pemegang saham mengenai pembagian dividen. Yang kelima, pelajari kontrak antara klien
dengan independent registrar dan transfer agent. Yang ketujuh, pelajari surat perjanjian penarikan kredit dan bond indentures mengenai pasal yang membatasi pembagian dividen. 8. Lakukan analisis terhadap akun modal saham. 9. Lakukan analisis terhadap akun saldo laba. Yang 10. Dapatkan konfirmasi dari independent registrar dan transfer agent. 11. Periksa pertanggungjawaban nomor urut sertifikat saham. 12. Periksa semua sertifikat saham yang dibatalkan pemakaiannya. 12. Sedikit adjustment yang berasal dari tahun sebelumnya yang dicatat di dalam akun saldo laba. Terakhir, lakukan analisis terhadap akun treasury stock. Verifikasi penyajian modal sendiri di dalam neraca. Verifikasi penyajian modal sendiri di dalam neraca dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, periksa pencatatan transaksi emisi saham untuk menentukan pemisahan jumlah modal saham dengan pay-in capital. Yang kedua, periksa penyajian treasury stock. Yang ketiga, periksa penyisian saldo laba dalam tahun yang diaudit. Yang terakhir, periksa penjelasan yang bersangkutan dengan unsur ekuitas pemegang saham.